Halo teman-teman, nah, balik lagi nih di YouTube Aviary Depan Rumah. Dalam video kali ini saya mau ngevlog sedikit aja tentang pengalaman kami memiliki aviary ini, mulai dari apa aja yang udah berubah dan bagaimana ke depannya. Oke, lanjut. Dan ini dia yang pertama akan saya bahas, yaitu bagian rangkanya ya. Bagian utama dari aviary yaitu bajaringan dan kawatnya. Dilihat dari bajaringannya sendiri, ini tidak karatan. Nah, ini yang karatan ini nih. Nah, ini cuman bekas potongan ketika waktu membangun bajaringannya, disusun ulang. Baru kan pasti kan kalau disusun ulang pakai bajaringan terus kemudian dipotong kan pakai gerinda ya. Nah, ini potongan ini nih baru karatan. Tapi kalau bodinya tuh enggak karatan. Ini sudah 2 tahun berdiri sejak tahun 2021 pas kuat-kuatnya COVID waktu itu. Kemudian ini juga nih rengnya nih untuk pengganjal juga hanya di sampingnya aja yang udah mulai karatan. Badannya masih utuh. Baut-bautnya juga ini baut baja ya. Baut baja juga masih utuh. Masih ya secara keseluruhan masih utuh lah. Kemudian ininya nih. Nah, ini nih. Kawatnya nih paten banget nih. Memang paten banget, namanya kawat loket. Ini di dalam kotak ini 2,5 cm ya. Jadi kalau burung-burung kecil seperti mantenan merah terus kita juga pernah mau beli, kayaknya nggak bakal bisa masuk karena apa? Akan nyeplos tuh 2 jari tangan dewasa tuh masuk tuh. 2,5 cm. Justru juga pernah kepala cucak hijau. Nah tuh dilihat kepala cucak hijau itu juga terkadang keluar sendiri ya, kepalanya doang, tubuhnya enggak. Dan ini juga sudah 2 tahun juga sama, dari 2021, bahannya galvanis. Mantapnya ini adalah tidak karat sama sekali. Justru yang sudah mulai berkarat adalah bagian bajaringan, tetapi bagian bajaringan yang bekas potongan nih, bekas potongan doang, tubuhnya mah enggak. Oke, kita lanjut. Langsung sekali shoot aja. Nah, kemudian kita ke ininya nih ya, ke bagian pintu. Di bagian pintunya ini yang sudah karatan malah ininya ya, rantai buat menggembok ya. Terus juga ini juga udah mulai karatan rengnya ini. Sama ini juga di bajaringannya tuh udah mulai karatan, tapi di bagian potongan aja, tubuhnya mah aman. Oke, sekarang kita masuk. Masih membahas tentang bagian rangkanya ya. Dan ini pintu termasuk bagian dari rangka juga. Ini juga udah ada yang udah ada yang mulai karat karena ini kan rantai biasa ya, rantai monyet disebutnya. Ini juga buat pengaman. Ini juga udah lumayan lah, 2 tahun nggak begitu karat-karat banget. Ini bagian pintunya. Oke, sekarang lanjut adalah bagian yang krusial lagi adalah kolam. Di bagian kolamnya ini setelah 2 tahun ini tidak ada bocor, tapi ada pergantian. Ada yang kita rubah sedikit tentang sistemnya. Satu-satu dulu kita jelasin. Ini juga tuh masih aman. Tapi dahulu di sana dan di sana dulu ada pohon, tapi karena tidak terkena hujan atau jarang kita siram, jadi kita tanamannya mati. Kemudian kita tentukan tidak usah pakai tanaman di sana. Air terjunan di sana ya lumut-lumut biasalah. Kemudian turun ke bawah. Nah, ini juga ada lumut-lumutan. Untuk bagian catnya, oh iya, untuk bagian catnya masih aman ya, yang tidak kena air ya, cuma kena lumut sedikit. Nah, tapi kalau udah nyampe bawah, udah catnya dulu awalnya ini oren gitu, coklat itu, tapi karena udah kemakan usia ya, catnya kalah sama lumut ya. Terus, nah di sini juga udah full lumut semua di sini.
Di sini sudah lumut. Nah, di bagian yang kita sudah rubah selama 2 tahun ini di aviari, yaitu bagian pembuangan. Awalnya kolam ini tidak ada pembuangannya. Kemudian kita bobol di sana, kita kasih saluran agar membuang kotoran langsung ke sini. Oh, tuh belum dibersihin tuh, udah 1 bulan belum dibersihin begini nih. Kurang lebih hampir sebulan belum dibersihin. Jadi ketika si keran itu dibuka, kotoran yang dari kolam bisa keluar. Jadi nggak langsung kebuang ke filter juga dulu. Oh iya, soal filternya juga, Mas pakai filter apa, Bang pakai filter apa? Kalian cari aja di Google, filter untuk ikan koi. Udah, saya cuma ngadopsi dari ikan koi aja. Oke, itu yang pertama. Itu yang kedua. Kemudian kita bahas lagi yaitu pohon-pohonnya. Pohon-pohonnya sudah sangat rimbun sekali. Udah super rimbun. Beberapa waktu lalu juga udah sempat nembus atas ya, padahal di atas sudah kita kasih jaring tambahan agar tidak nembus, tapi tetap nembus juga. Nah, ini dia, terus rumputnya juga ada beberapa kali ganti. Tetap rumput gajah karena dibelinya mudah. Oke, kemudian di bagian restoran sana juga masih aman. Terkadang kita kasih ulet di sana, kalau enggak uletnya ditaruh di sini aja biar gampang dijangkau sama burung. Dan kalau kalian memiliki pohon di aviari ya jangan berharap lebih ya kalau misalnya pohon-pohonnya itu berbuah. Karena perlu diketahui juga, menurut pengalaman kami, nih ini kan pohon belimbing. Setahu kami dari bunga ini akan menjadi buah belimbingnya. Tetapi biasanya baru berbunga aja itu sudah dimakan sama burung-burungnya. Baik itu yang lengkeng ataupun sawo. Kalau sawo nggak pernah. Tapi kalau lengkeng masih kecil-kecil, masih mau berbuah itu pasti dimakan sama burung-burungnya. Jadi ya jangan kaget. Pun kalian sudah ngasih pohon-pohon pisangnya juga, kalian udah kasih buah-buah pisangnya juga tetap mereka suka ngemil-ngemil juga. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian burung yang kami miliki yaitu pertama ada cucak biru. Kami memilikinya 2 ekor. Kemudian burung kacer, kami memilikinya 1 ekor. Kemudian ada burung kepodang, dan kami memilikinya 2 ekor. Lalu kemudian ada jalak hybrid yang kita beri nama jalak keni, yaitu 1 ekor. Kemudian ada cucak hijau. Dan sebenarnya ada 1 lagi yaitu terucukan, tapi nggak ada videonya. Dan di bagian bawah ini ya, di balik rumput ini sudah kita kasih jaring dalamnya. Ini juga sudah kita kasih jaring. Nah, itu buktinya karena ada semen baru tuh ya. Semen baru karena itu untuk nutup jaringnya juga. Tujuannya agar tidak ada tikus, karena tikusnya di sini benar berbeda kasus ya. Tikusnya di sini dia masuk tidak lewat ini. Tidak lewat jaring. Padahal kalau di logika jaringnya ini kan besar ya. 2,5 sentian atau 2 senti saya lupa. Tapi dia masuk lewat tanah. Dia ngangkat tanah masuk ke dalam gitu tikusnya, dan sangat menjijikkan, dan itu nggak kami rekam ya karena kotor, bener-bener kotor. Akhirnya solusinya di sini seperti ini kan, dan bersyukurnya tikus tidak masuk lagi lewat dalam. Tapi tetap kita pantau dia akan masuk lewat mana lagi, baru kita bersihkan lagi atau kita sembuhkan lagi penyakit itu. Dan ini secara keseluruhan ya, dilihat dari dalam seperti ini aviarinya. Kita muter lagi sedikit. Nah, seperti ini kurang lebihnya aviarinya. Mungkin videonya sampai di sini dulu aja untuk mereview yang kami miliki aviari selama 2 tahun
terhitung dari aviari ini dibangun, yaitu tahun 2021 hingga saat ini sudah seperti itu perubahannya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan video ini jangan lupa di like, dan apa yang saya harapkan memotivasi kalian untuk membangun aviari. Oke, salam lestari, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.